Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Bung Moge dan Bung Oto. kita berada di Otosmart TV, Bung. Bung, kali ini kita akan membahas salah satu motor legendaris. Cita rasa klasik. Luar biasa, Bung. Dan top of the line, bahkan orang menyebutnya tidak ada motor selain merek yang satu ini. Iya. Nah, bisa dijelaskan sedikit, Bung, ke pemirsa ada kenapa kali ini kita memilih Harley Davidson ya? Yes. Dan kenapa yang kita pilih itu adalah Softail. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi Harley Davidson ini memang sudah ada di hidup kita ini untuk waktu yang cukup lama ya, Bung ya. Cukup lama. Jadi kita memang berdua ini temen motoran ya. Brand itu juga gitu Brand yang itu favorit juga. kita. Nah, Harley Davidson itu teman-teman, Ya. start from itu dari Sportster. Ada 4 level ya, Ada Bung. 4 level ya. Level pertama Ini kita ngomong tradisional ya, Bung. tradisional, Nah, ada Sportster, setelah itu naik ke Dyna, Dyna, setelah itu naik ke Softail, Softail, dan setelah itu Touring. yang touring. Ya, walaupun sekarang sebenarnya sudah ada street, lagi sudah ada yang macam-macam elektrik, tapi kita ngomong yang basicnya itulah ya. 4 itu tadi ya. Basicnya itu. Ya. Nah, motor yang akan kita bahas hari ini itu adalah Softail. Softail Fatboy. Oke. Itu jadi ada di level ketiga ya, Bung, ya? Ketiga, Termasuk mendekati yang menengah ke atas. menengah ini, ke high end. atas, ya, high end. Yuk, tanpa berbasa-basi Ya. lagi, mari sama-sama kita saksikan yang satu ini. Yuk, Bung. Ini adalah Softail Fatboy tahun 2007. 2007. Iya. Luar biasa cantik ya kalau kita lihat dari dekat gini ya. Dan namanya Fatboy itu memang terlihat fat ya. Bannya ya. Bannya gendut, Tongkrongannya bodinya juga gendut. ya. Nah, Nah, kita kasih tahu dulu ke pemirsa tampilan depannya dulu, Bung. Bung, ini mengingatkan kita sama ini, Bung. Captain America, Bung. wah, memang. Jadi Ya. sebenarnya lebih tepatnya, Bung ya, motor ini Fatboy ini dipakai oleh Terminator. Sama Terminator juga. Iya, jadi memang semakin populer itu setelah dipakai si Arnold Schwarzenegger, Bung. Iya, memang pilihan Fatboy itu merupakan pilihan yang pas ya, karena dia tidak terlalu kecil seperti Sportster. Betul. Dia tuh bodinya cukup proporsional. Yes. Dia bisa dibuat cruise, bisa touring, Ya. bisa. Kalau yang Dyna kan oke lah, tapi Agak itu kurang lebih nyaman. Sporty ya, agak Iya, lebih sporty. dia ya. agak sporty. Nah, kalau ini bener-bener ikonik Betul. dari Harley Davidson. Ya, ini kepalanya, ciri khasnya nih gede banget ini. Ciri khas dari Fatboy yang tidak berubah sampai sekarang adalah tampilan depannya ya, Betul. terutama. Dan ya. terutama, Bung, di versi yang 2007 ini itu sudah banyak sekali perubahan dari versi 2006 yang sebelumnya. Ya, apa aja Jadi tuh? dalam 1 tahun itu dia sudah perubahannya banyak. Salah satunya ban ya, Bannya. dan velgnya. Jadi velg yang lama itu 16 inci. Bisa dilihat shoot yang Kalau lama, motor ini sudah 17 inci. yang lama 16 inci, yang ini baru sudah 17 inci. Ya. Dan ukuran ban depan ini 140 lebar sekali. Di mana yang lama 130. Yang depan 140. 140. 140. Luar biasa ya, 140 75 ring 17. 17. Ini kalau di motor-motor biasa dijadi ban belakang nih, Bu. Iya, jadi ban belakang iya. Ini malah jadi ban depannya ya. Nah, pertanyaannya apakah berat dengan komposisi seperti gini? Justru Nah, tidak. itu nanti kita bahas nanti. Ya. Oke. Fognya, Bung. Jadi ini aslinya nggak berwarna chrome ini ya. Ini sudah di chrome. Aslinya nggak, aslinya ya warna biasa. Ya. Upside down ini, Bung ya. Bukan, teleskopik masihan, Bung. Masih teleskopik ya. Ya. Hanya kayak tercover dengan upside Ya, down cuman kayak memang gitu ya. dengan di chrome ini kan lebih serasi ya. Sampai Iya. atas ini kan semuanya chrome. Lebih mantap. Oke, tampilan depan, tampilan samping ini ciri khas dari Fatboy. Ciri khas karena- dari Fatboy ya. Selalu velgnya menggunakan yang model seperti ini ya, tertutup disk. Betul, betul. Dan juga bannya besar. Karena besar bannya, bagaimana komposisi tampilan sampingnya? Yuk kita lihat dari samping dulu. Ini tampilan samping dari Fatboy. Ya, kalau kita lihat dari sini, ini panjang sekali, Bung. Nah, Emang dia panjang dan gendut ya, Bung ya. kayak jarak memisahkan kita ini. Iya. Ya, oke. Oke. Di- Jadi tangki ini, Betul. ini juga salah satu yang ikonik ya. Jadi dari dulu varian Softail itu selalu bentuk tangkinya seperti ini, teardrop ini. Nah ini memang sudah dipasang logo yang versi yang lebih baru, Bung. Iya. Logonya ya.
Dan yang teman-teman bisa lihat itu ini heavy breather namanya dari Screaming Eagle. Jadi ini part-part yang ada di motor ini part-part branded yang banyak yang dipakai di motor-motor di Amerika. Ya. Kalau kita bandingkan dengan versi-versi non-touring lainnya ya, seperti Sportster, terus ada juga Dyna lah ya, yang di tahun-tahun yang sama. Itu kenapa kami lebih merekomendasikan Softail, karena dari segi kenyamanannya, Bung. Terutama Softail itu punya ini, Bung, floorboard ini. Jadi bisa untuk rest. Jadi kalau kita pakai jarak jauh, kita bisa mengistirahatkan kaki kita di sini, Bung. Betul. Dan itu tidak ada di Dyna. Betul. Tidak ada di Dyna dan tidak ada di Sportster. Kurang lebih seperti kayak yang gitu. paling spesial di platform Softail ini adalah tampilan yang seakan-akan tidak ada suspensi. Jadi suspensi ini tersembunyi di bawah. Ya. Nah itu di Harley tipe lain, mau yang touring, mau yang Sportster nggak ada, Bung. Ya. Yang touring, yang Sportster, yang Dyna suspensinya ada di sini. Kalau Softail itu nggak ada ya, kayak langsung ke frame. Jadi gitu aja. gayanya klasik hardtail kayak yang tahun 60-an, Bu. Ya. Kita mungkin bisa dilihat untuk motor di depan kami ini sudah memiliki banyak modifikasi yang cukup signifikan ya. Terutama kalau Harley kita mengejar dari suaranya, pasti kebetulan motor ini sudah dilengkapi dengan Vance & Hines Big Radius 2-in-1. Ya. Dengan kombinasi heavy breather dari Screaming Eagle. Pasti jadi, suaranya nggak usah ditanyakan lagi. Ya. Pemirsa, kita bicara Harley Davidson, kita tidak afdol kalau tidak membahas jantungnya dari Harley Davidson. Jantungnya itu ya ini. Mesinnya justru itulah menjadi ciri khas dari Harley Davidson yang tidak bisa ditandingi oleh merek-merek lain. Ya, jadi kadang kalau kita bicara Harley Davidson ini bisa dilihat, kita agak heran ya, Bung. Di mana orang-orang dengan teknologi yang bisa dibilang ala kadarnya, tapi harganya premium sekali. Nah, itu apa yang dicari, Bung? Nah, yang dicari itu adalah ini. Jadi, konfigurasi mesin V-twin, kapasitas besar, long stroke. Kalau yang ini 96 cubic inch, yaitu sekitar 1600 cc. 1600 cc. Iya. Karena ini tahun 2007, maka ada perubahan di transmisinya juga, Bung. Betul. Yang tadinya 5 speed menjadi 6 speed. 6 speed. Itulah salah satu keuntungan kalau Anda memilih Softail, carilah setidaknya tahun 2007 ya. Yes. Kurang lebih, karena sudah banyak perubahan. Banyak perubahan signifikan yang dari antara 2006 ke 2007. Ada tadi, Bung, oil coolernya juga ada. Jadi yang versi lama nggak ada. Sebelumnya itu akan membantu pendinginan di mesin. Karena memang banyak yang bilang, oh naik Harley panas sekali. Nah itu karena itu oil cooler ini membantu mendinginkan mesin supaya nggak terlalu panas juga, Bu. Oke, jadi mesinnya jantungnya luar biasa, transmisinya sampai 6 percepatan. CC-nya 1.500-an lebih, hampir 1.600. Hampir 1.600. Apalagi yang ditanyakan ya. Nah itu dia. Jadi ban di bagian belakang ini menggunakan 255 17 inci. Jadi seperti biasa Fatboy itu depan dan belakang selalu ukuran rodanya sama, Bu. Ban 200. Ya. Nah, mobil aja mungkin 195 lebarnya. Itu sudah cukup lebar ya. Sudah cukup lebar. Kalau ini 200, jadi cukup memberikan kesan gagah dan dominan ya di jalanan. Ini adalah salah satu loncatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ukurannya kita sudah dapat. Sekarang kita lihat tampilan dari belakangnya, betapa motor ini cantik sekali, Bu. Iya, seksi lekukannya. Dengan ban yang besar. Ya, bisa dilihat ini pemirsa. Ini tidak ada salahnya kalau Anda ingin memiliki koleksi motor antik yang memiliki karakter. Jangan cari tipe lainnya, cari aja Softail, mulailah dari Softail yang seperti kayak gini. Jadi memang, Bung, kalau kita bicara Harley Davidson ya, itu semakin lama manufaktur apapun itu akan dipaksa untuk lebih modern. Jadi seperti yang kita lihat Harley yang versi sekarang dengan mesin yang lebih modern, sudah liquid cooled. Nah itu memang memberikan performa yang mungkin lebih oke bagi sebagian orang ya. Artinya getarannya semakin hilang, lebih halus. Tapi buat orang-orang yang sudah terbiasa dengan Harley tipe klasik, nah ini mungkin salah satu generasi terakhir yang wajib dimiliki sebelum punah ya, Bung. Karena banyak orang bercerita Harley sekarang itu sudah bukan Harley lagi. Nah, suaranya sudah berbeda. Dan mereka mengembangkan teknologi itu sudah menuju ke arah listrik, Bung. Nah, sedangkan ini adalah salah satu koleksi yang patut dipertahankan. Karena ciri khas Harley-nya, ikoniknya dapat ya, seperti gitu ya. Oke, kita lihat lagi mungkin belakang sudah, knalpot sudah, sekarang joknya, Bung. Jadi joknya ini juga sudah diganti ya untuk yang bisa mengakomodasi 2 penumpang. Ini sudah joknya asli Harley Davidson juga nih, Bung. Ya, joknya Harley Davidson, leather, asli dan bisa muat
2 penumpang. Karena ada juga pilihannya yang hanya 1 ya. Iya, ada kurang juga. lebihnya. Ini sudah 2. Sudah ada food pack-nya juga. Sudah ada food pack-nya buat passenger. OEM semua ini. Yes. Jadi material-material yang dipakai bukan yang kaleng-kaleng ya. Ya. Yang memiliki nilai yang juga mengalami kenaikan terus, Bu. Betul. Jadi memang kalau teman-teman cari Harley second hand ya, karena ini kan sudah nggak dijual baru lagi. Nah, itu mungkin teman-teman kalau bisa dapat yang sudah banyak aksesorisnya itu lebih menguntungkan ya, Bung. Karena memang barang-barang kecil seperti ini udah jutaan, ini udah mungkin puluhan juta. Jadi waduh, jadi mahal modifikasinya. Oke. Dari sini, nah sekarang kita beralih ke ininya, Bung. Nah, monkey barnya. Iya, jadi ini memang handlebarnya ini sudah dipersenjatai app hanger ya. Ini ukurannya 14 inci, Bung. Dan yang kita bisa lihat tebelnya ini 1,25 inci. Ya. Jadi kalau Harley tradisional tuh biasanya pakai 1 inci. Ini 1,25, kelihatan lebih tebal ya. Dan itu sangat cocok dengan profil motor ini karena gendut. Jadi ini juga gendut. Kalau ada yang bertanya menggunakan app hanger itu apakah capek? Tidak sih, Bung. Tidak, karena app hanger itu memberikan pengendalian yang lebih mudah ya. Memang di kecepatan rendah itu kita agak menstabilkan itu agak lebih susah ya daripada handlebar yang pendek. Tapi posisi nyetir lebih nyaman, nggak capek, lebih santai. Selama nggak terlalu tinggi, Bung. Kalau kita sudah terlalu tinggi kayak segini itu, waduh, aliran darah kita berhenti. Nah itu sebentar-bentar gini-gini udah. Kalau ini segini nyaman, Mas. Nyaman ya. Oke, dari sini sudah oke, coba kita lihat ke tampilan speedometernya. Ini menjadi salah satu ciri khas yang tidak mengalami perubahan ya. Bahkan sampai tahun-tahun yang terbaru pun tetap kurang lebih seperti gini basicnya, Bung. Memang stylenya selalu kayak gini ya, udah. Puluhan tahun ya kayak gini style. Betul. Nah, ini cara starternya tinggal ditekan gini, kemudian di start dia akan nyala seperti gitu. Nanti akan kita nyalakan. Ya, Bung. Apalagi yang mau kita sorot? Tampilannya sudah cukup kita bahas, knalpotnya, terus kemudian aksesoris terpasangnya, termasuk juga ini ya, stangnya juga, handlebarnya. Ini juga ada kabel braidednya juga. Kabelnya sudah braided. Nah, mungkin pemirsa perlu tahu kalau ada orang menanyakan kok lebih enak pakai sposter ya, atau lebih enak punya sposter ya di awal ya. Menurut Bung dibandingkan dengan softail gimana? Itu sebenarnya perbedaannya dari pengalaman ya. Pengalaman. Jadi, memang kalau nggak bisa dipungkiri dengan badan seperti saya ukuran kecil gini, motor seperti ini dengan berat sekitar 300 kilo lebih ini, Bung ya. Itu agak mengintimidasi. Nah, kalau memang kita mau memulai belajar dari yang ringan dulu seperti Sportster yang 200 kiloan, mungkin setelah itu kita mulai nyaman, kita bisa naik ke softail. Kalau saya confident aja pakai ini karena tidak terlalu tinggi juga ya. Mungkin buat Bung juga bisa ya. Itu salah satu kuncinya, dan juga kalau kita beli Sportster nanti nggak lama kita pasti akan upgrade lagi. Akan kepingin upgrade. Kalau kita sudah punya ini, ya buat apa kita upgrade? Karena motor besar itu kadang kita jangan terpaku sama beratnya. Tapi selama motor itu posisinya rendah, itu akan mudah buat kita manage. Bahkan kita untuk menegakkan motor ini nggak perlu pakai tangan pun bisa. Nah itulah dia tadi dengan softail kita ya. Silakan Bung. Mungkin pemirsa mau dengar suaranya, habis itu kita kasih konklusinya, Bung ya. Oke. Knobnya, oke. Kemudian kita engine on, kemudian suaranya. Ya. Waduh. Nah itu. Biar pemirsa dengar suaranya ini enaknya gimana nih, Bung. Ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan motor ini, bisa lihat di websitenya kita. Ya. Bro. Oke. Kita akan coba lihat. Coba ya. Kita akan coba lihat untuk naik motor ini, Bung. Kita akan coba. Gendut. Iya. Saya matikan ya, supaya dengar suaranya. Oke. Nah.
Bung. Ya. Iya. Oke. Stand-nya aman ya, Bro. Iya. Udah aman. Kita kasih kesimpulan dari Fatboy 2007. Ya. Softail Fatboy 2007. Jadi sebelumnya kita bicara sedikit histori ya, Bung. Iya. Fatboy. Jadi nama Fatboy itu diambil dari nama bom atom. Kalau Bung ingat zaman pelajaran sejarah ya, Iya. bom Hiroshima Nagasaki. Nah, itu ada Little Man sama Little Boy sama Fat Man. Iya. Nah, jadi dijadikan ini. Jadi memang suaranya pun bombastis ya, Bung ya. Iya. Kayak kita tadi menggetarkan hati seperti bom atom, Bung. Iya, luar biasa ya Bung ya. Bung, saya simpulkan motor ini menjadi salah satu pilihan yang tepat baik bagi pemula yang ingin mengoleksi Harley Davidson atau rider-rider yang ingin memiliki koleksi tambahan dari motor Harley Davidson yang pas ya, kurang lebih ya. Kalau dari Bung sendiri bisa dikasih tahu rekomendasi ke pemirsa? Ya, tentu ini layak dikoleksi ya, Bung ya. Bagi penyuka Harley Davidson terutama yang model klasik ya. Jadi nggak ada salahnya kita menambah koleksi yang seperti ini. Ya, bagi yang ingin memiliki motor ini silahkan datang ke website kami, ada nomor teleponnya autosmart.net. Dan Bung, ini adalah motor gede dengan daya tarik gede, atau motor dengan daya tarik gede, moge. Kalau gitu sama-sama kita katakan salam moge.